Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2 Elektronik. Kali ini ada servisan laptop punya X200M atau X200M ya. Dengan kerusakan apa ya? Apa tadi dikasih tahu kerusakannya blank atau mati total ya. Saya lupa, ntar kita cek sama-sama. Nah, ini dia. Untuk tipenya Asus dengan model X200, ada belakangnya M ya. Ini notebook. Sepertinya ini notebook tipe lama. Oke, apakah bisa saya memperbaikinya? Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube A2 Elektronik. Oke, untuk laptopnya tampil lampu indikator power dan apa ini? Baterai. Kalau bukan baterai, ini harddisknya ya. Lampu indikator baterai, lampu indikator laptop power on-nya, dan indikator baterai. Indikator baterai lagi. Indikator harddisk ya. Untuk baterainya tidak tampil. Harus dicas dulu ya. Coba saya cek dulu ya. Saya lakukan pengecasan terlebih dahulu. Oke, ternyata benar untuk indikator baterainya menyala ketika dicolok sama casannya ya. Ini dia, bisa teman-teman lihat. Tuh agak sempit ya. Ini dia. Berarti ini blank display ya. Bisa teman-teman lihat, ini dia. Laptopnya blank display ya. Nanti untuk judulnya akan saya buat blank display saja ya. Sepertinya kurang lebih blank display ini. Oke teman-teman, untuk laptopnya sudah saya bongkar. Langkah pertama saya akan coba melakukan yang namanya reset BIOS dengan cara melepaskan baterai CMOS-nya. Dan untuk mainboardnya akan saya susun kembali setelah dilepas baterai CMOS-nya. Setelah itu saya menekan tombol power berulang kali. Tujuannya sih cuma menghabiskan daya yang tersimpan atau tersisa di kapasitor. Oke, lanjut colok casannya. Dan bisa teman-teman lihat lampu indikator power, harddisk, wifi, dan locknya menyala dengan sendirinya. Kita tunggu sebentar sampai semuanya menghilang, sampai nantinya tersisa lampu indikator cas. Oke, tersisa lampu oranye yang menyala sendiri. Lanjut saya tekan tombol power dan mari kita lihat. Oke, bisa teman-teman lihat displaynya menyala dan langsung masuk ke BIOS ya. Ini bertanda adanya masalah di hardware ya, dikarenakan harddisknya juga tidak saya pasang ya. Oke, laptopnya akan saya matikan dan akan saya pasang kembali untuk harddisk, trackpad, dan keyboardnya. Oke ya, semuanya sudah terpasang, terkecuali kipas prosesornya ya. Lanjut saya menyalakan laptopnya, dan kita lihat apakah bisa menyala dengan normal. Dan bisa teman-teman lihat, laptopnya menyala, cuma tidak langsung ke loading Windows, tetapi melainkan masuk ke BIOS-nya lagi. Itu bertanda adanya masalah di hardware. Entah itu harddisk atau SSD-nya yang tidak terdeteksi dengan benar, atau juga ada masalah di mainboard-nya ini. Akan saya cari tahu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel YouTube A2 Elektronik.
Oke ya teman-teman, ini di keesokan harinya. Nah, untuk harddisknya sudah kedetek ya. Nah, laptopnya menyala untuk layarnya ya. Yang awalnya blank display dia menyala. Kerusakan keduanya ada di harddisk atau SSD yang tidak terdeteksi. Dan sekarang sudah terdeteksi ya untuk harddisknya atau SSD-nya. Oh ya teman-teman, untuk supaya SSD-nya terdeteksi, saya melakukan perbaikan di jalur SATA-nya yang menuju ke kaki prosesornya. Saya melakukan yang namanya rehot atau pemanasan ulang di prosesornya menggunakan blower BGA. Nanti akan saya tunjukkan kalau sudah selesai instalasinya ini. Oke, kita gunakan mesin BGA Rework Station. Nah, bisa juga menggunakan ini ya, cuma harap hati-hati juga ya untuk pengerjaannya. Nah, dan juga ini saya melakukan install ulang ya, dikarenakan filenya sudah korup semua, sektornya sudah ada yang rusak, banyak yang rusak maksudnya. Dan untuk datanya saya format low level ya, bukan format biasa. Nungguin selesainya kisaran 3-4 jam. Jadi saya tinggal tidur, ini sudah pagi ya, saya bangun sudah selesai. Untuk lama proses pengerjaan format datanya ini tergantung filenya ya, dan kapasitas dari SSD-nya. Oke, jangan kemana-mana, ini belum selesai ya, tetap di channel YouTube A2 Electronic. Oke ya teman-teman, untuk laptopnya sudah menyala ya, menyala dengan normal, layar tampil dan kipas prosesor berputar dengan normal juga. Harddisk terbaca ya, kalau nggak terbaca nggak mungkin tampil seperti ini. Oke, ini saya akan matikan untuk laptop apa notebook ini kan, dan saya akan tunjukkan ke teman-teman ya untuk proses apa saja yang saya lakukan. Kalau yang di atas ini di tampilan layar teman-teman atau di layar HP ya, saya melakukan perbaikan ada di soket SATA-nya itu dia ada timahnya baru ya. Saya melakukan pengangkatan dan pemasangan ulang untuk timah-timahnya, saya ganti dengan timah yang baru. Jalurnya juga ke prosesor. Cuma di sini saya tidak melakukan jumper ya. Saya melakukan yang namanya rehot CPU. Oke, ini saya akan tunjukkan ya bekas rehotnya. Oke, posisinya seperti ini dulu ya. Mejanya berantakan, jadi agak susah meletakkan kameranya ya, kamera handphonenya. Oke, ini saya matikan dulu untuk laptopnya ini. Laptop notebook ya. Saya matikan dulu. Oke, tunggu ya. Ini proses matinya agak lumayan lama ya. Oke, laptopnya sudah mati dan saya akan mulai proses pembongkarannya. Dan ini dia untuk penampakannya. Masih ada fluk ya di bagian kaki-kaki prosesornya ini. Bisa terlihat jelas kah? Masih ada ya. Dan untuk apa ini namanya, CMOS-nya belum saya pasang. Oke, seperti itu ya. Itu fluknya belum saya bersihkan, udah capek kemarin. Dan bautnya tadi juga cuma saya pasang silang ya untuk baut heatsinknya. Pasang 2 baut, seharusnya kan 4, pasang 2. Untuk proses pemanasan tidak saya videokan dikarenakan saya juga kurang yakin ya bisa dengan cara melakukan pemanasan saja. Ya, pemanasan rehot digoyang sedikit ya. Dan
Dan saya buang juga untuk lemnya, lem yang nempel di prosesor, karena kalau tidak dibuang lemnya ini tidak bisa ya untuk melakukan pemanasan. Itu dia tidak ada lagi lemnya. Nah, ini laptopnya sudah menyala dengan normal ya. Saya akan pasang dan saya susun kembali seperti semula ya, maksudnya. Oke, nanti saya videokan lagi gimana hasil akhirnya ya. Nah, kalau selain itu nggak ada lagi sepertinya. Oh, nggak ada lagi ya. Cuma itu aja saya kerjakan untuk proses format low levelnya. Tidak saya videokan juga. Saya sudah ngantuk semalam ya. Saya tinggal tidur. Ini aja saya bangun tidur langsung ngerjain ya. Oke, saya akan melakukan proses pemasangan. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube A2 Elektronik. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga. Ini sudah saya install aplikasinya ya. Ada beberapa aplikasi seperti Office, Excel, PowerPoint, dan aplikasi lainnya. Ini lagi proses cek update ya. Biasanya untuk Windows baru install seperti ini ada update ya. Nah, ini karena laptopnya lemot ditambah internetnya juga lemot. Ya jadi gini. Masih loading menunggu ya. Dia masih mencari. Nah, itu dia. Update-annya muncul. Oke, tinggal tunggu update. Dan untuk laptopnya ini sudah berfungsi dengan normal ya. Dia tidak ada gangguan apalagi. Semoga saja awet ya. Oke. Jadi untuk videonya saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.